Di sudut pasar senja yang hiruk-pikuk, berdiri sebuah warung kecil beratap seng, dikelilingi beberapa peti kayu dan bangku plastik reyot. Di sanalah Rina, istri seorang prajurit Kopassus, menata dagangannya sejak subuh. Ia menjual gorengan, kopi, dan nasi bungkus untuk para tukang becak dan buruh pasar yang mulai sibuk sejak fajar menyingsing. Tangannya cekatan, namun wajahnya menyimpan lelah yang tak sempat ia curahkan. Suaminya, Serka Damar, baru kembali dari penugasan luar Jawa dan belum lama ini pulang ke rumah. Meski begitu, Damar harus kembali ke markas untuk pelatihan lanjutan, meninggalkan Rina berjuang sendiri demi kebutuhan harian. Rina bukan wanita lemah. Ia terbiasa hidup sederhana sejak menikah dengan Damar 7 tahun lalu. Tapi hari-hari di pasar sering menguji kesabarannya. Sesekali ia harus menahan hinaan dari pelanggan mabuk, menghadapi tukang parkir liar, hingga meladeni pelanggan yang tak mau bayar. Tapi ia tetap tersenyum, karena dalam hatinya ia tahu, ini adalah bentuk pengabdian, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada negara lewat kesetiaannya kepada seorang prajurit sejati. Namun akhir-akhir ini, ada yang mengusik ketenangan itu. Bang Madon, preman tua yang menguasai sebagian besar lahan parkir dan pungutan liar di pasar senja, mulai memperhatikan Rina. Awalnya hanya lewat candaan genit dan komentar cabul yang membuat pembeli lain gelisah. Tapi seiring waktu, perlakuannya menjadi lebih berani. Ia kerap duduk di bangku warung sambil merokok dan menatap Rina dengan mata yang tak menyembunyikan niat buruk. "Warung sepi terus, Bu. Mungkin butuh perlindungan, biar ramai, atau butuh pelukan, biar hangat," kata Madon dengan nada licik suatu pagi, di hadapan pelanggan lain yang hanya bisa menunduk, takut terlibat. Rina hanya tersenyum kaku, menahan gejolak amarah dan ketakutan yang beradu dalam dadanya. Ia tahu betul siapa Madon, preman pasar yang tak segan memukul pedagang hanya karena tak memberi uang keamanan. Laporan ke polisi sudah banyak, tapi tak ada yang ditindak. Entah karena takut, entah karena ada setoran. Rina menyeka air matanya diam-diam ketika Madon pergi. Ia merasa dunia ini tak adil. Suaminya mengorbankan hidupnya demi negara, tapi istrinya harus dihina dan diancam di tempat umum. Ia tak ingin merepotkan Damar, apalagi tahu betul betapa berat beban suaminya sebagai pasukan elit. Tapi malam itu, di kamar kecil beralaskan tikar, Rina hanya bisa menatap langit-langit dan berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan, atau beri Damar alasan untuk turun tangan." Di sisi lain pasar, beberapa pedagang mulai membicarakan keberanian Rina yang menolak memberi setoran pada Madon. "Dia itu istri tentara, loh," bisik seorang penjual sayur kepada temannya. Tapi bisik itu tak bisa meredam ketakutan. Semua tahu, Madon tak suka ditolak. Dan jika dia sudah mengincar sesuatu, ia akan dapatkan, dengan cara apapun. Dan kali ini, yang ia incar bukan sekadar uang, tapi kehormatan seorang wanita. Hari itu, Madon memerintahkan anak buahnya untuk terus mengganggu warung Rina. Beberapa botol sengaja dijatuhkan, bangku ditendang, bahkan ada yang pura-pura muntah di depan warungnya. Tapi Rina tetap bertahan, meski dadanya makin sesak oleh kecemasan. Ia mulai sadar, situasi ini tak akan selesai dengan kesabaran saja. Malam pun turun, Rina duduk sendirian, lampu warungnya redup. Ia menatap layar ponsel, jari-jarinya gemetar saat membuka kontak bernama, "Suamiku, Damar." Ia tak ingin dianggap lemah, tapi kali ini, kehormatannya sebagai istri seorang tentara sedang diinjak-injak. Dan saat panggilan tersambung, suara Damar yang tenang di ujung sana seperti api kecil yang menyulut sesuatu dalam hati Rina, harapan, dan mungkin sebentar lagi, kemarahan yang tak bisa lagi dibendung. Sejak pagi buta, suasana pasar senja sudah terasa berbeda. Warung kecil Rina yang biasanya ramai oleh canda tawa buruh dan tukang ojek kini sepi. Para pelanggan setia memilih menjaga jarak, enggan terlibat dalam masalah yang mulai terbuka. Bang Madon, preman paling ditakuti di pasar, telah menetapkan Rina sebagai miliknya. Tak ada yang berani menentang. Bahkan para petugas keamanan pasar pura-pura tak melihat ketika Madon duduk di bangku warung, membakar rokok kretek sambil menatap Rina seolah ia benda dagangan. "Hari ini aku cuma mau duduk, nikmatin kopi buatan tangan halus Ibu Rina," kata Madon dengan suara serak dan sinis. Ia meletakkan selembar uang 2.000 di atas meja, lalu menyandarkan badannya di bangku sambil mengangkat kaki ke atas meja. "Kopi hitam, tapi kalau Ibu Rina mau duduk di pangkuanku, saya kasih 2 lembar merah." Beberapa orang yang lewat hanya bisa menggeleng pelan,
tak sanggup berbuat apa-apa. Rina diam, menahan air mata dan rasa jijik yang merayap hingga ke tengkuk. Sore harinya, dua anak buah Madon datang menghampiri warung. Dengan ekspresi penuh ejekan, mereka memborong gorengan tanpa membayar sepeser pun. "Ini sudah bagian dari iuran bulanan, Bu," kata salah satu dari mereka sambil tertawa lebar. Rina mencoba menahan diri, tapi saat mereka menendang tempat sampah di depan warungnya hingga isinya berhamburan, hatinya runtuh. Ia tak sanggup lagi. Di dalam dadanya, kehormatan dan harga diri sebagai istri prajurit Kopassus terasa tercabik. Malam itu, Rina kembali menghubungi Damar. Kali ini ia tak mampu menahan tangis. "Mas, mereka makin keterlaluan. Aku takut, Mas. Aku takut dipermalukan, Mas." Suaranya pecah. Di seberang telepon, Serka Damar diam beberapa saat. Ia tak menjawab dengan kata-kata panjang, hanya gumam berat dan satu kalimat pendek, "Aku pulang malam ini." Kalimat itu bagai petir yang menyambar langit malam Rina, singkat, tapi penuh daya. Di barak markas latihan, Damar menatap selembar foto kecil Rina yang selalu ia simpan di dalam dompet lorengnya. Ia mengenal betul wajah itu. Wajah yang tersenyum dalam kesederhanaan, yang tak pernah mengeluh bahkan saat rumah kebanjiran atau uang belanja tak cukup. Tapi kini wajah itu dilukai oleh rasa takut. Dan bagi seorang prajurit Kopassus, tak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu kehormatan istri tercintanya diinjak oleh bajingan pasar. Sementara itu, Madon merasa semakin berani. Ia menganggap diamnya Rina sebagai tanda tunduk. Keesokan harinya, ia kembali ke warung sambil membawa sebungkus parfum murahan dan sehelai gaun ketat. "Kalau ibu pakai ini malam minggu nanti, saya antar makan sate. Gak usah bayar, asal mau duduk dekat saya aja," ucapnya pongah. Rina hanya menunduk. Wajahnya pucat, jantungnya berdebar keras. Ia tahu, badai akan datang, dan itu bukan dari Madon. Malam menjelang, dan hujan turun perlahan. Di sebuah gang kecil dekat terminal pasar, suara langkah sepatu militer bergema pelan. Serka Damar berjalan dengan tenang namun sorot matanya penuh bara. Ia tak membawa senjata, hanya mengenakan jaket biasa dan ransel hitam. Tapi di dalam dirinya, ada amarah yang telah membara terlalu lama. Dan pasar senja, tempat istrinya dipermalukan, akan segera menjadi saksi bagi murka seorang prajurit yang selama ini memilih diam. Pagi itu, pasar senja masih diselimuti embun dan sisa hujan semalam. Rina membuka warung dengan tangan gemetar. Ia tidur hanya 2 jam semalam, pikirannya terus dihantui bayangan Madon dan janji pulang Damar. Namun belum sempat ia menata kursi plastik, 3 preman berbadan kekar datang menghampiri. Salah satunya, si Gundul, menyeringai sambil mengayunkan batang kayu kecil ke telapak tangannya. "Bang Madon bilang, kalau hari ini Ibu Rina masih songong, warung ini bisa berubah jadi abu," katanya, matanya tajam menelusuri tubuh Rina. Tanpa sempat menjawab, salah satu dari mereka menyambar teko kopi panas dan menyiramnya ke lantai, hampir mengenai kaki Rina. "Ups, tangan saya terpeleset," kata si gempal yang lain sambil tertawa. Rina menahan napas, menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia tak ingin menunjukkan ketakutannya. Ia tahu Damar akan datang. Ia harus bertahan, walau jiwanya nyaris runtuh. Para pedagang hanya bisa melirik dari kejauhan, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka pergi dengan mengacak-acak dagangan dan menyobek spanduk warung kecil itu. Tapi luka yang mereka tinggalkan bukan cuma di dagangan, melainkan di hati Rina yang kian terkoyak. Ia duduk lemas, menatap nasi yang tercecer di lantai. Ingin ia berteriak, ingin ia melawan, tapi tubuhnya tak mampu. Ia hanya menggenggam ponsel erat, berharap suaminya sudah dekat. Di kejauhan, tak seorang pun sadar bahwa sepasang mata tajam sedang mengamati dari balik warung kosong. Damar berdiri diam, menatap istrinya yang terduduk di lantai, berlumur air dan serpihan nasi. Napasnya memburu, tangannya mengepal. Ia melihat semuanya, penghinaan itu, ketakutan itu, luka batin yang tak terucap. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Ia ingin tahu seberapa jauh para preman itu akan melangkah. Malam harinya, Madon datang sendiri ke warung, membawa sebatang mawar plastik dan sebungkus rokok mahal. Ia duduk santai di kursi depan warung yang sudah berantakan. "Rina, dengar-dengar suamimu tentara." "Iya. Tapi tentara juga bisa mati kalau nekat. Mending kamu ikut abang aja. Dijamin aman, nyaman, dan puas," katanya sambil tertawa serak.
menggoda, dan menyingkap lengan baju untuk pamer tato tengkoraknya. Rina menatap Madon dengan mata yang nyaris berkaca. "Kau tak tahu siapa suamiku," gumamnya pelan. Tapi Madon hanya tertawa lebih keras. "Yang saya tahu, dia nggak ada di sini sekarang. Dan kamu butuh perlindungan di pasar ini. Ngerti, kan?" Ia menyentuh pundak Rina, dan saat itulah Rina menepis tangannya dengan tegas. "Jangan sentuh saya," teriaknya, membuat beberapa orang melirik. Madon berdiri, wajahnya merah padam karena merasa dipermalukan. "Berani kamu bentak gue, mulai besok warung ini tutup. Dan kalau suamimu balik ke sini, kasih tahu, dia bakal dapat hadiah dari Bang Madon." Ia meludah ke lantai lalu pergi sambil mengumpat, meninggalkan aroma ancaman yang menggantung di udara malam itu. Di balik bayangan, Damar sudah tak bisa menahan diri. Matanya tak lagi sekadar menyimpan amarah. Ia menyimpan dendam. Ia tahu, saatnya hampir tiba. Dan ketika waktunya datang, pasar senja akan berguncang, bukan oleh suara pedagang, tapi oleh amukan seorang prajurit Kopassus yang kehormatannya telah diinjak. Langit pagi di pasar senja tampak kelabu, seakan ikut muram menyambut hari yang baru. Rina tak membuka warungnya seperti biasa. Ia hanya duduk di dalam, memeluk lutut, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Luka di hatinya telah melebihi batas. Kehormatan sebagai istri prajurit telah diinjak-injak. Namun lebih dari itu, ia takut Damar akan kehilangan kendali. Ia mengenal suaminya, di balik wajah tenangnya, mengalir darah panas yang bisa menyulut dalam sekejap. Damar sendiri sejak subuh sudah mengitari pasar. Ia mengamati satu persatu anak buah Madon, mencatat pola mereka, menghafal titik-titik rawan. Ia bukan sekadar prajurit, ia pemburu terlatih. Tapi yang kali ini ia buru bukan teroris, bukan gembong senjata, melainkan preman pasar yang telah berani menyentuh wanita yang ia cintai. Ia tak ingin langsung mengamuk. Ia ingin mereka tahu siapa yang mereka ganggu. Ia ingin Madon dan gerombolannya menyesali setiap napas yang mereka hirup. Namun sore itu, batas kesabarannya diuji. Seorang pemuda kurus, tetangga warung Rina, berlari tergopoh-gopoh ke arahnya. "Mas, si Madon, dia datang lagi. Tapi kali ini bawa parang. Katanya, kalau warung istrimu buka besok, dia akan hancurkan semuanya," katanya dengan napas tersengal. Damar diam sejenak, tak ada kata keluar dari mulutnya. Tapi sorot matanya berubah, dari tenang menjadi membara. Tanpa berkata sepatah pun, Damar berjalan ke arah pasar. Tubuhnya tegak, langkahnya mantap. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Orang-orang mulai memperhatikannya, tapi tak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah tentara elit yang tengah memendam murka. Ia berhenti di depan warung Rina, dan di sanalah ia melihat Madon berdiri pongah, memegang parang yang digesek-gesek ke tiang listrik. "Warung ini sudah saya peringati. Mau ditutup baik-baik atau saya ratakan sekarang juga," teriak Madon lantang, mengundang perhatian orang-orang. Rina keluar, mencoba menenangkan, tapi tangannya gemetar. Belum sempat ia bicara, Madon mengayunkan parangnya ke meja dagang, menghancurkannya dalam sekali tebasan. Beberapa ibu-ibu menjerit. Damar hanya berdiri di sisi jalan, menyaksikan dalam diam. Madon tertawa keras. "Mana suamimu? Hah, mana, tentara, sok kuat, gue tunggu sini kalau berani," katanya sambil memutar-mutar parang. Beberapa preman lain ikut tertawa, menciptakan suasana mencekam. Tapi kemudian, langkah kaki berat terdengar menghentak tanah. Damar melepas jaketnya pelan, menunjukkan kaos dalam Kopassus yang dikenakannya. Tatapan mata semua orang tertuju padanya, tajam, dingin, mematikan. Dengan suara rendah dan tenang, Damar berkata, "Aku suaminya. Dan kamu baru saja menggali lubang kuburmu sendiri." Tak ada teriakan, tak ada gertakan. Tapi Madon terdiam, senyumnya lenyap, dan parang di tangannya nyaris jatuh. Ia baru menyadari, yang berdiri di depannya bukan orang biasa. Dan di sepasang mata Damar, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat di mata musuh, kematian yang mendekat tanpa ampun. Kerumunan pasar mendadak hening. Tak ada suara canda pedagang, tak ada teriakan penjual ikan. Semua mata terbelalak, menanti ledakan yang tak terelakkan. Madon yang semula garang kini melangkah mundur setapak demi setapak. Ia mencoba tertawa, walau bibirnya kaku. "Oh, jadi ente suaminya. Santai bang, kita cuma bercanda sama istri abang. Gak usah dibesar-besarin," katanya,
tapi nada suaranya sudah tak setegas sebelumnya. Damar tak menjawab, ia maju perlahan, matanya tak pernah lepas dari Madon. Di wajahnya tak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang mengerikan, tenang seperti mata badai sebelum menyapu segalanya. Ia berhenti hanya 1 meter di depan Madon, lalu menatap parang yang masih tergenggam. "Kalau kau merasa jantan, turunkan itu. Kita selesaikan sebagai laki-laki," bisiknya dingin. Madon, yang merasa dilihat banyak orang, mencoba menyelamatkan muka. Ia tertawa kaku, lalu melempar parangnya ke samping. "Oke, abang tentara, gue hargai. Kita 1 lawan 1, tapi jangan salah, banyak tentara juga tewas di tangan preman kayak gue." Ucapnya membusungkan dada. Ia bersiap menyerang dengan tangan kosong, penuh percaya diri, tak tahu bahwa yang berdiri di hadapannya telah melewati neraka yang tak pernah ia bayangkan. Saat Madon melayangkan pukulan, dunia seakan melambat. Damar menghindar secepat kilat, menangkap lengan lawannya, dan membanting tubuh besar itu ke tanah dalam satu gerakan patah. Suara tulang retak bergema di udara, diikuti jeritan Madon yang tak sempat mengerti apa yang baru terjadi. Kerumunan bersorak kecil, lalu kembali diam. Damar tidak berhenti. Ia berjongkok di atas tubuh Madon dan menghajar wajahnya berulang kali, setiap pukulan membawa beban amarah, sakit hati, dan penghinaan yang dipendamnya selama ini. 2 anak buah Madon mencoba maju, tapi Damar berdiri cepat, melayangkan tendangan melingkar yang mengenai dada salah satunya hingga terhempas ke tumpukan sayur. Yang satu lagi mundur ketakutan, lalu kabur. Orang-orang pasar mulai bersorak perlahan. Mereka tak pernah menyaksikan hal seperti ini, preman paling ditakuti di pasar, dihancurkan tanpa ampun oleh 1 orang saja. Madon tergeletak di tanah, wajahnya lebam, mulutnya berdarah. "Ampun, ampun, bang, saya salah," katanya parau. Damar menatapnya sebentar, lalu mencengkeram kerah bajunya dan membisikkan kata-kata terakhir, "Kalau kau sentuh istriku lagi, kau tak akan bisa bicara apapun lagi seumur hidupmu. Aku prajurit Kopassus. Aku bukan cuma terlatih untuk bertahan hidup, tapi untuk membunuh." Damar berdiri, mengatur napasnya. Matanya masih menyala, tapi ia menahan diri untuk tidak menendang tubuh Madon sekali lagi. Rina berlari menghampiri, memeluknya dari belakang. Tangisnya pecah. Tangis lega, tangis cinta yang penuh luka. Dan ketika orang-orang pasar berdiri, satu persatu mulai mendekat dan menyalami Damar dengan hormat, Damar hanya berkata lirih, "Aku bukan pahlawan, aku cuma seorang suami yang tak rela kehormatan keluarganya diinjak." Malam mulai merayap di langit pasar senja. Hujan gerimis turun perlahan, seolah ingin mencuci bekas darah dan air mata yang tercecer siang tadi. Rina duduk di sisi ranjang, memandangi tangan Damar yang penuh luka. Ia mengusapnya perlahan dengan kain hangat, tangannya gemetar tapi lembut. "Kamu nggak perlu segitunya, Mar, aku takut kehilangan kamu," bisiknya. Damar hanya menunduk, sorot matanya masih menyimpan bara. "Aku prajurit, Rin. Tapi di atas semuanya, aku suamimu." Di luar, kabar tentang amukan seorang tentara terhadap preman pasar telah menyebar seperti api disiram bensin. Warga bersorak, pedagang bersyukur, tapi tidak dengan 1 orang, Adang, saudara sepupu Madon. Dikenal lebih sadis, lebih licik, dan lebih terorganisir. Ia bukan preman biasa, ia mantan narapidana kasus pembunuhan, kini membangun jaringan premanisme terselubung yang menjangkau 5 pasar besar. Dan malam itu, ia datang menjenguk Madon yang masih tergeletak di rumah kontrakannya, wajah bengkak dan tulang hidung patah. "Kau dipermalukan sama 1 orang?" tanya Adang dengan nada dingin, menyalakan rokok dan menghirupnya dalam. Madon mengangguk pelan, masih kesakitan. Dia tentara, dan Kopassus. Kayaknya gila, sekali mukul kayak dihantam palu. "Gue gak bisa ngapa-ngapain." Adang menyeringai sinis. "Tentara atau bukan, kalau dia ganggu bisnis kita, dia harus hilang." Di sisi lain kota, Damar menerima telepon dari komandannya di markas Kopassus. "Saya sudah dengar laporan dari warga soal kejadian di pasar. Saya tahu kamu tak bisa diam melihat istrimu diperlakukan begitu. Tapi hati-hati, Mar, ini bukan soal harga diri saja. Ini bisa jadi lebih dalam. Preman kayak Madon pasti punya punggung." Damar terdiam. Ia tahu, apa yang ia lakukan bisa memicu gelombang balas dendam. Pagi berikutnya, suasana pasar kembali hidup. Tapi di sudut-sudutnya, wajah-wajah asing mulai muncul. Orang-orang berjaket hitam, bertato, dan memakai helm tertutup berdiri tanpa bicara.
Mereka hanya mengamati, menyusup, menunggu. Rina merasakannya. Aura ketakutan kembali menghantui, meski Madon telah dihajar. Teror tidak selesai hanya karena satu orang tumbang. Damar tak tinggal diam. Ia meminjam kamera pemantau milik temannya di koramil setempat, memasang satu di pojok warung dan dua di tiang listrik dekat pasar. Mereka pasti akan kembali. Tapi kali ini, aku siap, katanya pada Rina. Ia mulai menyusun strategi, bukan lagi sebagai suami yang marah, tapi sebagai prajurit elit yang terbiasa menghadapi operasi rahasia. Sementara itu, Adang mulai bergerak. Ia mengumpulkan 6 orang anak buahnya yang paling brutal, 2 diantaranya mantan debt collector yang pernah membakar rumah warga karena utang tak dibayar. Target mereka bukan sekadar membuat Damar babak belur. Target mereka adalah menghancurkan Damar, baik fisik maupun psikologis, hingga tak bisa lagi berdiri. Kalau bisa, bikin dia cacat. Biar dia tahu, preman pasar bukan mainan tentara, kata Adang dengan senyum penuh dendam. Hari itu, langit pasar senja memerah. Bukan karena matahari, tapi karena gelombang perang baru tengah bergerak pelan di bawah permukaan. Dan Damar, sang prajurit yang pernah menaklukkan hutan dan musuh bersenjata, kini harus menghadapi medan perang yang paling rumit, kejamnya dendam preman jalanan. Matahari belum sepenuhnya naik ketika sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan masuk ke pasar senja. Dari dalamnya, turun 4 pria bertubuh besar, berjaket tebal, dan mengenakan kacamata hitam. Di balik jaket itu, terselip benda panjang yang hanya bisa dimiliki orang-orang nekat, besi, rantai, dan senjata tumpul lainnya. Mereka tak bicara, mereka hanya menyebar. 1 mengarah ke toko elektronik, 2 ke gang belakang, 1 lagi berhenti di depan warung Rina. Diam, menanti isyarat. Rina yang baru saja membuka pintu warungnya, langsung terdiam ketika melihat pria itu berdiri tegak, seperti patung penjaga neraka. Instingnya sebagai istri tentara langsung menyala. Tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol kecil yang tersembunyi di bawah rak bumbu, tombol darurat yang telah dipasang Damar 2 hari sebelumnya. Sinyal dikirim. Alarm tak berbunyi keras, tapi cukup untuk memberitahu 1 orang, Damar. Damar yang sedang berlatih fisik ringan di belakang rumah langsung berhenti. Ia meraih HT kecil dan mendengar suara rekaman pendek dari kamera. Target muncul. 4 orang. Posisi menyebar. Sorot matanya langsung berubah. Ia meraih tas kecil berisi sarung tangan taktis dan stik baton lipat miliknya. Kali ini, aku yang mulai lebih dulu, gumamnya lirih. Ia bergerak cepat melalui jalur belakang yang ia hafal seperti telapak tangan. Di pasar, suasana tetap ramai. Orang-orang tak menyadari bahwa di tengah keramaian itu, sebuah operasi pembalasan sedang digelar. Para preman yang dikirim Adang punya misi, memancing Damar keluar, menangkap, lalu menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Mereka bahkan sudah siapkan mobil untuk menyeret tubuhnya pergi, tapi mereka lupa satu hal penting. Damar bukan target sembarangan. Ia dilatih untuk menghadapi gerilya, penyergapan, bahkan penyiksaan. Dengan langkah senyap, Damar muncul dari belakang lapak kosong, menyusup ke posisi pria pertama yang berjaga di gang. Dalam satu gerakan cepat, ia menekuk leher pria itu hingga pingsan tanpa sempat berteriak. Tubuhnya diseret ke balik tumpukan karung. Kemudian satu persatu, Damar menghabisi mereka dalam diam. Seperti bayangan, ia menyelinap di antara pasar, mematahkan pergelangan, memukul dengan tepat ke titik lemah. Dalam waktu 7 menit, 3 dari 4 pria tumbang, tanpa satu pun tahu siapa yang menghantam. Tinggal 1, pria bertubuh paling besar, kini mulai curiga karena tak mendapat kabar dari rekannya. Ia mencoba menghubungi lewat ponsel kecil di kantongnya, namun sebelum sempat bicara, sebuah benda dingin menempel di tengkuknya. "Turunkan tanganmu, atau kau akan kehilangan rasa di seluruh tubuhmu," bisik Damar dari belakang. Suara itu seperti bisikan kematian. Pria itu menggigil, menjatuhkan ponsel, dan tak berani bergerak. Damar memelintir tangannya, menjatuhkan tubuh pria itu ke tanah, lalu mencengkeram kerah jaketnya. "Sampaikan pada Adang, aku tidak akan bersembunyi. Aku akan datang sendiri padanya, dan jika dia menyentuh istriku, bahkan napas terakhirnya akan kusesap dari tenggorokannya," ucapnya dingin. Setelah itu, Damar melepaskan pria itu, membiarkannya lari terbirit-birit seperti anjing pengecut yang baru saja dilepaskan dari jerat. Sore itu, kabar penyergapan gagal menyebar lebih cepat dari yang direncanakan. Dan Adang, di tempat persembunyiannya,
mulai menyadari bahwa yang ia tantang bukan hanya prajurit biasa, melainkan seorang predator yang sedang melindungi sarangnya. Perang belum selesai, tapi Damar sudah membuka babak baru, babak di mana ia bukan hanya membela, tapi mulai memburu. Adang membanting gelas kopi ke lantai hingga pecah berhamburan. Wajahnya merah padam menahan amarah setelah mendengar laporan bahwa 4 anak buahnya dilumpuhkan hanya oleh 1 orang lagi. 1 orang, teriaknya, memukul meja keras hingga asbak terlempar. Para preman yang duduk di sekitarnya hanya menunduk, takut bersuara. Mereka tahu, Adang bukan hanya brutal, tapi juga sakit jiwa saat marah. Besok malam, kita turunkan semua. 10 orang, lengkap, kita habisi dia di depan istrinya, ujarnya dingin. Bakar warungnya. Sementara itu, Damar duduk termenung di belakang rumah, membersihkan luka di sikunya. Rina datang membawa air hangat dan obat merah. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada musuh, tapi karena takut kehilangan suaminya. Mereka gak akan berhenti, Mar, aku bisa lihat di matamu, kamu juga tahu itu. Damar mengangguk pelan. Aku juga gak akan berhenti, Rin. Aku udah janji sama diriku sendiri, kamu gak akan disentuh preman lagi, selangkah pun tidak. Air mata Rina jatuh, ia genggam tangan suaminya erat-erat. Keesokan harinya, Damar menghubungi 2 sahabat lamanya sesama prajurit Kopassus yang sudah pensiun namun masih menyimpan naluri tajam. Gue butuh bantuan kalian, bukan untuk operasi militer, tapi untuk kehormatan, katanya singkat. Tak butuh waktu lama, keduanya tiba malam itu juga. Mereka membawa peralatan taktis seadanya dan senjata legal. Tak ada peluru, hanya tongkat baja, borgol, dan kamera kecil. Kalau preman mau main api, kita kasih mereka neraka, ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum dingin. Adang tak menunda. Malam itu, tepat setelah pasar tutup, 10 preman bertubuh besar menyusup ke kawasan warung Rina. Mereka menyamar sebagai pengantar barang, pedagang malam, dan petugas kebersihan. Tapi satu hal tak mereka tahu, semua sudut telah dipasang kamera tersembunyi. Setiap gerakan mereka, langkah mereka, terekam. Damar dan 2 sahabatnya memantau dari layar kecil di rumah sebelah. Tunggu, sekarang. Damar memberi aba-aba. Tiba-tiba, lampu di sekitar warung padam. Gelap gulita menyelimuti pasar, hanya terdengar suara langkah kaki dan bisik-bisik panik. Lalu, satu persatu, preman-preman itu disergap. Gerakan cepat, pukulan presisi, jeratan tali nilon. Suara teredam, tubuh-tubuh jatuh satu demi satu. Dalam waktu 11 menit, hanya tersisa 2 preman yang masih berdiri. Mereka berlari panik keluar pasar, dan mendapati Damar berdiri menunggu mereka di ujung jalan, wajahnya dingin dan diam seperti batu nisan. Kalian berani datang malam-malam ke tempat istri tentara. Kalian pikir ini tempat main? Ucap Damar dengan nada pelan namun mengguncang nyali. Salah satu preman mencoba melawan, tapi hanya 1 pukulan yang dibutuhkan hingga ia roboh dengan gigi rontok. Preman terakhir hanya berlutut, tangan gemetar, memohon ampun. Damar mendekat dan menatap tajam ke matanya. Sampaikan ke Adang, ini bukan pasar lagi. Ini ladang kematian kalau dia masih ngotot maju. Di kejauhan, sirine patroli mulai terdengar. Damar dan 2 rekannya sudah menghilang sebelum aparat tiba. Para preman yang tergeletak langsung diringkus polisi karena terekam kamera CCTV menyerbu rumah warga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Adang benar-benar merasa takut. Bukan pada hukum, tapi pada satu sosok tentara, yang mengamuk bukan untuk negara, tapi untuk harga diri dan cinta. Adang tak tidur semalaman. Matanya merah menatap layar ponsel yang memperlihatkan rekaman anak buahnya diikat, dipukul, dan diseret aparat seperti tikus gat. Harga dirinya terkoyak. Gengsinya sebagai raja pasar kini diinjak-injak oleh seorang prajurit. Ia berdiri pelan, lalu menatap cermin besar di ruangannya. Kalau dia maunya perang, akan kubakar semuanya, bisiknya. Adang lalu menghubungi seseorang, mantan narapidana kasus senjata api ilegal yang kini jadi pemasok senjata gelap. Aku butuh barang panas, banyak, dan cepat, katanya tanpa basa-basi. Sementara itu, Damar duduk bersama Rina di ruang belakang, menikmati keheningan sementara. Rina memeluknya, tak berkata banyak. Tapi pelukannya seolah tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Kamu yakin ini akan berakhir? Tanya Rina lirih. Damar menatap langit-langit, lalu menjawab dengan suara berat,
enggak, sampai dia sendiri yang menyerah atau aku yang berhenti bernapas. Kalimat itu membuat dada Rina sesak. Ia mencium tangan suaminya, seolah menitipkan nyawanya pada tangan itu. Keesokan harinya, sebuah kebakaran terjadi di kios belakang pasar. Api membakar 5 lapak, termasuk gudang kecil yang biasa digunakan warga untuk menyimpan dagangan. Banyak yang panik, termasuk para pedagang. Polisi datang terlambat, dan di antara kerumunan itu, Damar berdiri dengan rahang mengeras. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ini pesan dari Adang bahwa ia siap bermain kotor, dan siap membakar apa saja demi balas dendam. Tak lama setelah itu, sebuah selebaran anonim tersebar di pasar dan sekitar kampung, foto Rina dengan kalimat mengancam. Istri tentara tak akan selamat. Jauhi warung itu jika tak ingin terbakar bersamanya. Para tetangga mulai resah. Ada yang diam-diam menghindari warung Rina. Bahkan ada yang menyarankan Rina untuk mengungsi sementara. Tapi Rina menolak. Kalau aku pergi, mereka menang. Aku bukan cuma istri tentara. Aku juga warga negara yang punya hak merasa aman di rumah sendiri. Damar tak tinggal diam. Ia mulai menyebar jaringan. Ia bertemu dengan intel lama dari unitnya, mengumpulkan informasi tentang Adang dan aliran senjata ilegalnya. Dalam waktu 2 hari, ia tahu tempat persembunyian Adang, tempat penyimpanan senjatanya, dan siapa-siapa yang menjadi backing preman itu. Sekarang aku tahu kemana harus mengarah, ucapnya. Ia tak hanya ingin melawan. Ia ingin menghabisi akar dari semua ketakutan ini. Pada malam ketiga setelah kebakaran, Damar dan 2 sahabatnya menyusup ke gudang tua di ujung kota, tempat Adang menyimpan senjatanya. Dalam kegelapan, mereka bergerak cepat, melumpuhkan 2 penjaga, lalu menyusup masuk. Begitu melihat tumpukan senjata rakitan dan peluru tajam, mereka segera menyiram bensin dan membakar semuanya. Api menyala besar, ledakan kecil terdengar, dan dari kejauhan, Adang yang baru tiba hanya bisa berteriak marah menyaksikan gudangnya dilahap api. Damar, teriaknya menggelegar di malam yang membara. Api memantulkan cahaya merah di wajahnya yang penuh dendam. Matanya membara, ia tak peduli lagi pada polisi, hukum, atau apapun. Bawa dia ke sini, malam ini juga, hidup atau mati, perintahnya pada anak buah tersisa. Dan malam itu, medan pertempuran telah ditentukan. Bukan lagi di pasar, tapi di titik paling gelap dari dendam manusia, di mana darah dan nyawa akan jadi taruhan. Malam itu, pasar yang sebelumnya ramai dengan aktivitas kini hanya dipenuhi asap dan bayang-bayang kelam. Api dari gudang yang terbakar terus menyala, memantulkan cahaya merah yang semakin mencerahkan kegelapan malam. Damar berdiri di antara reruntuhan, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah langkah terakhirnya. Adang sudah menyatakan perang terbuka. Tidak ada lagi jalan mundur. Tak ada tempat berlindung bagi siapapun yang terjebak dalam konflik ini. Semua ini harus diselesaikan, dan Damar tahu itu adalah tugasnya. Sementara itu, Rina yang sedang membersihkan warung tiba-tiba merasakan getaran aneh di udara. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari yang sudah ia rasakan sebelumnya. Wajahnya cemas, namun ia berusaha tetap tenang. Ia tak ingin Damar tahu betapa ia takut. Kamu harus hati-hati, Mar, bisiknya dalam hati, seolah berharap suaminya bisa mendengarnya, meskipun jarak mereka berjauhan. Di sisi lain, Adang berdiri dengan penuh amarah, memandangi kobaran api yang masih menyala dari kejauhan. Tangan kirinya mengepal erat, sementara tangan kanannya memegang pistol, senjata yang selama ini ia andalkan. Ia merasa terpojok, rasa kecewa dan dendam yang membakar hatinya lebih besar daripada apapun yang bisa ia lakukan. Hanya satu cara untuk mengakhiri ini, bawa dia ke sini, perintahnya pada sisa anak buah yang tersisa. Mereka bergerak cepat, membawa senjata yang lebih berat, siap melawan Damar dengan cara apapun. Namun, Damar sudah siap. Ia menyelinap ke sisi pasar, menuju jalan belakang yang jarang dilalui orang. Semua sudah ia atur, setiap gerakan yang dilakukannya sudah dihitung dengan cermat. Ia tahu bahwa sekali ini, dia tak hanya melawan preman biasa. Adang adalah simbol dari seluruh ketidakadilan yang telah merajalela di sekitar mereka. Dan untuk itu, Damar harus menghentikannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Di tengah jalan, Damar dan 2 rekannya bertemu dengan 2 orang preman yang mencoba menghadang mereka. Tanpa banyak bicara, Damar melemparkan serangan pertama, mematahkan salah satu tangan preman itu dengan serangan tangan kosong yang cepat.
Suasana menjadi mencekam. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, suara langkah kaki preman yang mendekat semakin keras, semakin penuh ancaman. Damar mengatur napas, mempersiapkan perlawanan terakhirnya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di udara malam, menghentakkan semuanya. Dua anak buah Adang yang sudah dipersiapkan untuk membunuh Damar mulai menyerbu. Namun, Damar bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia berhasil merampas senjata mereka, mematahkan salah satu dari mereka dengan satu tendangan keras ke dada. Pria itu terjatuh dengan tubuh yang terbungkuk, menahan rasa sakit, sementara rekan lainnya terjatuh setelah Damar meninju bagian belakang lehernya dengan sempurna. Adang yang berada di tempat persembunyiannya hanya bisa menggeram, mengawasi pergerakan Damar dari layar monitor. Wajahnya tegang, matanya merah marah. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan ini. Jika Damar ingin bertahan, ia harus melewati aku terlebih dahulu, geramnya dalam hati. Sesaat kemudian, Adang menyarungkan pistolnya dan mengangkat senjata api lain, senjata yang jauh lebih mematikan. Pertarungan terakhir ini akan terjadi dalam bayang-bayang keputusasaan, antara kehidupan yang terancam dan rasa tanggung jawab yang harus ditegakkan. Seiring dengan suara langkah Damar yang mendekat ke tempat persembunyian Adang, api yang membakar pasar semakin menggelora, seolah turut menyaksikan pembalasan yang tak terhindarkan. Malam ini, hanya satu yang akan bertahan. Damar tahu, ia tak akan mundur. Ini adalah titik balik, bukan hanya untuknya, tapi untuk semuanya yang pernah direnggut oleh kekejaman.